Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar pagi hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat untuk menjalani hari ini. Hari Sabtu mungkin sebagian kita libur, tapi sebagian bekerja. Selamat bekerja untuk teman-teman yang hari ini mungkin masuk kantor. Dan untuk yang istirahat, selamat beristirahat dan berlibur bersama keluarga. Dan pagi hari ini ada satu topik yang mau saya angkat. Sebenarnya ini sudah berapa hari lalu viral terkait dengan harga tiket yang naik gila-gilaan. Tapi saya pikir saya harus tunggu waktu yang tepat supaya saya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi teman-teman, topik kita pagi hari ini adalah 3 sumber pemasukan PSSI yang dapat dimaksimalkan tanpa menaikkan harga tiket. Jadi terkait dengan topik itu ada 2 sub pembahasan. Yang pertama, pertanyaannya mengapa atau apa sebab tiket pertandingan Indonesia versus Irak dan Filipina mahal. Lalu yang kedua, kalau kita hanya mengkritik tapi tidak memberi solusi kan tidak baik. Maka yang kedua adalah solusi agar tiket tidak perlu dinaikkan harganya. Jadi apa yang perlu dimaksimalkan terhadap 3 sumber pemasukan yang dimiliki oleh PSSI akan saya ulas teman-teman. Langsung saja teman-teman kita masuk ke pokok bahasanya. Namun sebelum itu seperti biasa mohon dukungan like dan subscribe bagi teman-teman sekalian untuk kemajuan channel ini. Bila sudah, terima kasih dan mari kita lanjutkan. Yang pertama, mengapa atau apa sebab tiket pertandingan Indonesia versus Irak dan Filipina mahal? Kemarin saya coba untuk mendengar dulu informasi, barangkali ada klarifikasi dari PSSI. Nah, ternyata baru sehari sesudahnya baru ada penjelasan dari Pak Arya Sinulinga. Dia mengatakan begini, teman-teman. Ketika timnas semakin kuat, maka butuh dana semakin besar. Kita setuju. Sudah pasti kita setuju lah. Kalau timnas semakin kuat, artinya kan dia makin banyak melakukan pertandingan, maka pasti dana yang dibutuhkan akan banyak. Kita setuju. Karena kita tahu teman-teman, dana yang diperoleh PSSI itu dibutuhkan untuk hal-hal sebagai berikut saya sebutkan ya. Untuk bayar hotel dan akomodasi timnas dan ofisial, itu yang pertama. Yang kedua, transportasi timnas dan ofisial, termasuk mendatangkan pemain abroad kita yang bermain di luar negeri ke stadion atau datang ke Jakarta seperti saat ini menjelang pertandingan antara Indonesia versus Irak dan Filipina ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan harian timnas dan ofisial selama pertandingan. Itu poin ketiga. Lalu yang keempat, uang saku pemain. Ini jangan lupa. Lalu yang kelima, bonus pemain, pelatih, dan tim ofisial. Itu kira-kira 5 pengeluaran rutin dari PSSI untuk pemain timnas dan ofisial. Nah, maka wajar saja kalau timnas makin banyak bermain ya makin tinggi biayanya. Dan kemarin kita lihat ketika PSSI hanya menargetkan U23 kita sampai ke babak 8 besar, tapi ternyata mereka tembus sampai ke semifinal, kemudian sampai perebutan peringkat 3, bahkan sampai ke babak playoff untuk perebutan tiket yang akhirnya gagal. Itu pasti butuh dana yang tidak sedikit untuk bayar hotel, makan minum pemain, uang saku harian untuk pemain, kemudian kebutuhan harian mereka lah. Masa mereka tidak beli kebutuhan harian apa-apa? Pasti beli. Jadi sudah pasti biayanya mahal. Nah, namun pertanyaan kita, nah, kenapa PSSI seolah-olah kaget lalu kasih jalan pintas, yaitu naikkan harga tiket. Nah, ini yang kemudian hari ini kita mau bahas teman-teman. Jadi tadi pernyataan Pak Arya Sinulinga, ketika timnas semakin kuat maka butuh dana yang semakin besar. Oke, saya sudah jabarkan tadi dananya dialokasikan untuk apa saja. Kemudian poin berikut adalah kurang antisipasi dari PSSI terhadap langkah dari timnas yang akhirnya meladeni atau melakoni pertandingan yang cukup banyak kemarin, contoh di Piala Asia kemarin. Kalau untuk pra Piala Dunia itu sudah pasti direncanakan karena itu sudah masuk dalam kalender kita. Namun kenapa harus mahal juga tiketnya, itu yang jadi pertanyaan kita. Kemudian teman-teman, kita langsung masuk ke solusi ya. Solusi agar tiket tidak perlu dinaikkan harganya.
ada sumber pemasukan yang dapat dimaksimalkan oleh PSSI. Yang pertama, hak siar. Kita tahu kemarin RCTI memenangkan tender, lalu dia bisa menyiarkan pertandingan internasional yang dijalankan oleh timnas kita, baik kemarin di Piala Asia maupun sekarang kualifikasi Piala Dunia. Karena memang tender itu ketika dimenangkan oleh satu stasiun TV, itu untuk seluruh pertandingan internasional yang dijalankan oleh timnas. Itu teman-teman. Dan luar biasa fantastis angkanya. Untuk satu pertandingan itu biaya sewa dari pemegang hak siar atau dari RCTI ke PSSI itu 75 miliar rupiah. Jadi bayangkan, kalau 10 kali ya 750 miliar. Timnas kita akan sebentar lagi akan bermain di fase ketiga kan, kualifikasi Piala Dunia. Dan kita harapkan akan terus melangkah lebih jauh lagi kan. Nah, maka sudah pasti dananya lumayan besar yang dibutuhkan oleh timnas. Tetapi pemasukan juga akan besar juga dari hak siar tadi. Karena hitungnya kan per pertandingan. Satu pertandingan 75 miliar loh RCTI bayar ke PSSI. Jadi bukan duit yang sedikit. Nah, lalu poin yang kedua terkait hak siar. Ada perhitungan tersendiri lagi antara PSSI dengan pemegang hak siar, dalam hal ini RCTI, terkait dengan iklan televisi. Kan kalau kita nonton siaran langsung di TV, itu kan ada iklan banyak sekali itu teman-teman. Nah, ada lagi hitung-hitungannya di luar 75 miliar tadi. Ataupun ya katakanlah kalau sudah termasuk di iklan, sudah diperhitungkan di biaya kontrak tadi, harusnya kan dinaikkan saja biaya kontraknya. Karena sudah pasti produk yang ingin dipromosikan di siaran langsung itu kan akan banyak sekali kan. Dan kemarin kita saksikan sendiri, iklannya kan bertubi-tubi. Itu artinya apa? Sebenarnya PSSI harus maksimalkan hal ini, bahwa tahun depan ketika tanda tangan kontrak lagi dengan katakanlah siapapun lah, RCTI, SCTV atau apapun lah stasiun TV-nya, naikkan dong, jangan 75 miliar lagi. Katakanlah jadi 100 miliar misalnya. Ini contoh ya. Jadi ini catatan untuk PSSI. Maksimalkan itu. Lalu sumber pemasukan yang kedua, tadi kan satu hak siar, yang kedua adalah sponsor. Jadi kalau teman-teman datang di Senayan, katakan seperti besok ini untuk nonton siaran langsung, itu kan di billboard besar, papan besar di stadion itu kan biasa ada produk yang diiklankan dulu itu. Nah, itu produk-produk sponsor teman-teman. Kemudian iklan yang ditampilkan juga di billboard stadion. Billboard itu kan yang selain yang besar tadi, nah itu ada juga tuh yang ditulisan berjalan di pinggir lapangan kan. Itu kan kayak layar lagi tuh. Kemudian di jersey timnas kita kan bajunya kan ada tulisan nama produk juga kan. Nah, itu semua adalah produk sponsor yang harusnya bisa dimaksimalkan juga oleh PSSI. Jadi jangan main jalan pintas saja naikkan tiket. Ya, kita tahulah itu hukum ekonomi ya. Makin tinggi permintaan maka penawarannya akan tinggi kan. Karena PSSI tahu bahwa masyarakat kita pasti akan nonton walaupun tiketnya mahal 2 kali lipat seperti sekarang ini. Antusiasme masyarakat sangat bagus sehingga mereka akan beli. Tapi itu berdampak jelek juga teman-teman. Karena apa? Dan kita tahu sepak bola ini olahraga rakyat. Dimana mungkin ya teman-teman kita yang hanya kerjanya katakanlah kuli bangunan kah, supir angkot, mereka kan ingin hadir juga di Senayan. Bahkan mereka itu yang teriaknya paling kencang di belakang kiper untuk mendukung timnas kita. Itu yang saya lihat PSSI itu hanya melihat satu sisi, hanya melihat sisi uangnya saja, tidak melihat dampak yang lain ke sepak bola kita. Ini Pak Erik harus dengar ini, karena ini kritik pedas dari kami, tapi kami kasih usulan loh Pak Erik. Kami tidak hanya mengkritik, tapi kami juga memberikan usulan. Mohon diperhatikan hal ini. Lalu yang ketiga, sumber pemasukan yang ketiga, APBN dari negara. Nah ini teman-teman mungkin sebagian belum tahu ya. Jadi PSSI itu dibayar oleh negara. Usulan APBN itu dari mana? Kementerian Olahraga. Jadi saya mempertanyakan, apakah tahun lalu, karena kan apa yang dibiayakan untuk tahun anggaran 2024 ini, itu diusulkan tahun lalu, 2023. Usulannya benar enggak? Itu masalahnya. Apakah PSSI dan Kementerian Olahraga itu duduk bareng atau tidak? Duduk bersama untuk membahas hal ini? Atau salah perencanaan? Pertanyaan, salah perencanaankah? Kok sampai sekarang kesulitan keuangan, akhirnya jalan pintasnya naikkan harga tiket. Ini yang harus diperhatikan. Memang kita tahu dulu-dulunya
itu biasanya APBN itu hanya diberikan kepada PSSI dalam kaitan dengan pertandingan internasional yang dijalankan di Jakarta, di mana kita sebagai tuan rumah. Tapi kenapa Pak Erik punya kedekatan dengan presiden misalnya, yang juga punya perhatian yang sangat luar biasa kan terhadap sepak bola kita? Usulkan dong supaya dana yang dikucurkan oleh negara itu besar, jangan tanggung-tanggung. Daripada anggarannya dikorupsi oleh sebagian pemerintah kita, DPR atau menteri atau siapapun lah pejabat negara yang korupsi uang kita, lebih baik dipakai untuk pembiayaan sepak bola kita supaya sepak bola makin maju, nama bangsa dan negara kita juga makin bagus di luar negeri, di mata dunia, dan kita bangga sebagai warga negara Indonesia. Ini usulan saya juga nih untuk Pak Erik dan PSSI ini, masukkan usulan untuk tahun 2025 sebesar-besarnya, bila perlu 1 triliun kah atau 500 miliar, usulkan masuk di APBN. Jadi jangan sedikit-sedikit naikkan tiket. Masa kita kalah sama negara, mohon maaf, negara sedikit terbelakang secara ekonomi kan dari kita seperti Vietnam, tiketnya paling murah loh. Malu kita sama Vietnam, tiket dia paling murah, kita tiketnya paling mahal. Kita jadi bahan tertawaan kemarin tuh, saya baca di media Vietnam itu kita ditertawakan tuh gara-gara tiket mahal. Jadi Pak Erik, ini pesannya untuk Pak Erik dan PSSI, tolong perhatikan 3 sumber pemasukan ini. 1 hak siar, 2 sponsor, 3 APBN. Maksimalkan 3 itu. Jangan lagi pakai jalan pintas naikin tiket. Itu memberatkan warga negara yang cinta sepak bola kita, cinta timnas kita. Jadi itu saja pesan saya teman-teman untuk pagi hari ini, untuk PSSI terutama Pak Arya Sinulinga, karena beliau exco PSSI yang selalu juga memberikan siaran pers ke masyarakat terkait dengan satu isu di PSSI. Dan Pak Erik sebagai ketua umum, mohon diperhatikan hal ini. Dan teman-teman barangkali ada usulan, gagasan, pendapat, pandangan, opini, sudut pandang yang lain, atau mau menyempurnakan penjelasan saya ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan siarkan atau bagikan video saya ini sebanyak mungkin ke media sosial teman-teman, supaya ini sampai ke Pak Erick Thohir dan PSSI, supaya mereka mendengar hal ini. Oke, cukup sekian dulu video saya pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah like dan subscribe, dan sampai jumpa.